I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing. Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602066 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online GJKI Sunter di dalam bulan Januari minggu kedua tahun 2022. Besar harapan saya melihat saudara diberkati bersama keluarga. Mari kita mau masuk dalam ibadah. Pada pagi hari ini kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptanya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan segenap hati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di minggu kedua di bulan Januari ini. Kita mau beribadah masih secara online. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian, tapi sebelumnya kita mau membacakan Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung raja-wali. Kasih Yesus sungguh ajaib. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan bersukacita. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan
Jemaat sekalian, mungkin kita di tahun 2021 mengalami banyak musibah, banyak hal yang terjadi. Namun kita tahu satu hal, yaitu Tuhan tetap memelihara kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Mari kita naikkan pujian ini. Hatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Hatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Hatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Nah saudara, kasih Tuhan itu lebih dari cukup buat kita. Pemeliharaannya sempurna senantiasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia memberi lebih dari apa yang kita perkirakan. Marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena janji Tuhan pasti terjadi buat hidup kita. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini.
kami dapat kembali lagi mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami semua ya Tuhan, agar tatkala firman Tuhan ditaburkan, mendapat tempat yang indah dalam hati kami, dan kami juga dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jamah juga bibir, mulut, hati, dan pikiran hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang disampaikannya itu dari rencana dan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Saya membacakannya untuk saudara-saudara. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya mau mengawali khotbah saya tahun baru ini dengan ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Pada tanggal 12 Januari 2022, hari Rabu, saya mendapat informasi dari anak saya, Tina, bahwa ia mendapat kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Ini merupakan pertolongan yang luar biasa yang kami rasakan, yang kami alami. Dan ini juga patut kami syukuri, karena Tuhan sudah menyatakan kasih dan pertolongannya kepada kami, khususnya kepada Tina. Dan lewat firman Tuhan ini juga saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat pertolongan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel, dan tentu juga pertolongan Tuhan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita di tahun yang baru saja kita lewati, dan tahun ini yang baru memasuki beberapa hari. Nah, saudara-saudara, Ebenhazer. Kata Ebenhazer terdiri dari dua kata, yaitu kata Eben yang artinya batu, dan Ezer artinya pertolongan. Jadi secara harfiah, Ebenhazer artinya adalah batu pertolongan. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, di sana dikatakan bahwa Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan batu tersebut, serta menamainya Ebenhazer. Mengapa Samuel mendirikan batu tersebut? Nah, kalau kita melihat ke belakang, di dalam pasal yang keempat, ayat yang kedua, terjadi kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel, yang menewaskan 4.000 orang. Lalu kita lihat juga di dalam pasal yang keempat, ayat 10 dan 11. Terjadi kekalahan yang kedua, yang menewaskan 30.000 tentara Israel. Bahkan anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas pun tewas. Dan selain itu, tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Saya bacakan juga untuk saudara-saudara pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan, ketika disebutnya tabut itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki, serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati,
berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya." Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa bangsa Israel mengalami kekalahan, padahal pada saat itu tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Tabut Allah yang merupakan simbol dari kehadiran Allah, yang merupakan simbol kekuatan dan keperkasaan Allah. Tetapi bangsa Israel mengalami kekalahan. Saudara, jawabannya adalah karena bangsa Israel tidak lagi setia, tidak lagi berpaut dengan segenap hati datang kepada Allah. Mereka sudah menyembah ilah-ilah asing. Mereka menyembah Asitoret, dewi kesuburan, dewi peperangan, dewi asmara, orang Sidon, dan juga Baal, dewa orang Kanaan, yang artinya tuan atau suami. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya di dalam pasal yang ke-7, ya, ketika bangsa Israel kembali kepada Allah, mereka menyingkirkan ilah-ilah lain, berhala-berhala lain, dan tatkala orang Filistin menyerbu mereka, Samuel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan mengguntur bangsa Filistin dengan suara yang sangat keras, mengacaukan mereka, dan akibatnya terjadi kekalahan yang dialami oleh bangsa Filistin. Nah, setelah bangsa Israel mengalami kemenangan atas pertolongan Tuhan, disitulah Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya serta menamainya Ebenezer. Batu didirikan oleh Samuel merupakan monumen supaya ketika bangsa Israel melihat batu itu, mereka ingat akan pertolongan Tuhan yang mereka alami ketika mereka bertempur melawan orang Filistin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan saudara-saudara dan saya? Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, batu apa yang kita dirikan sebagai monumen untuk mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan? Kita tidak mendirikan batu, tetapi pertolongan Tuhan itu sendiri adalah monumen di dalam kehidupan kita. Di masa lalu atau di tahun yang lalu, mungkin kita pernah mengalami sakit penyakit, entah itu terkena COVID atau penyakit yang lainnya. Kita berdoa, Tuhan menyembuhkan. Kesembuhan yang kita alami itu merupakan monumen yang mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan. Tahun lalu barangkali kita rindu, ingin mempunyai rumah, tetapi kita tidak mempunyai cukup uang untuk membelinya. Lalu bos kita menghadiahkan kita sebuah rumah gratis. Pertolongan Tuhan lewat pemberian rumah itu merupakan monumen yang mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan banyak lagi monumen-monumen di dalam kehidupan kita yang dapat mengingatkan kita akan pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita.
dan pertolongan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tatkala kita datang kepada Tuhan, tatkala kita dengan segenap hati beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Ebenezer. Ebenezer bukan hanya sebagai monumen, tetapi Ebenezer dapat dijadikan momen yang dapat kita jadikan untuk melakukan suatu perubahan, yaitu pembaruan hidup di dalam kehidupan kita. Barangkali tahun yang lalu, kita masih mengandalkan ilah-ilah lain yang sebenarnya bukan Allah. Masih mengandalkan kekuatan-kekuatan lain yang sebenarnya bukan dari Allah. Tetapi tahun ini, kita mau melakukan perubahan, pembaruan hidup, sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena pertolongan Tuhan sudah nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, barangkali kita mengalami banyak permasalahan, persoalan. Kita mencoba dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil. Tetapi tatkala kita berseru pada Tuhan, Tuhan menolong kita. Di sana kita mengatakan, hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tidak perlu takut menghadapi tahun yang baru ini. Meskipun ada yang mengatakan bahwa tahun 2022 akan terjadi banyak bencana alam di tanah air kita ini. Di sana-sini terjadi bencana alam. Ya, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan akan menolong kita. Ya. Justru sebaliknya, tahun ini kita jadikan sebagai momen di mana kita semakin giat berdoa. Dan tahun lalu, barangkali kita membaca Alkitab hanya sekali seminggu, hanya 2 kali seminggu, tatkala kita menghadiri ibadah di gereja, tatkala kita menghadiri persekutuan. Tetapi tahun ini, mari kita semakin giat membaca Alkitab setiap hari. Kalau tahun lalu kita kurang banyak bersaksi, tetapi tahun ini, mari kita semakin giat bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Omikron di tahun 2022 ini sudah masuk ke Indonesia. Tetapi kita jangan takut, karena Tuhan akan menjaga, melindungi, dan menolong kita. Dan kita juga sebagai warga negara yang baik, di satu sisi kita berserah kepada Tuhan, di sisi lain kita juga harus menghargai, menghormati pemerintah untuk melakukan progres. Ya. Mengapa kita harus mentaati pemerintah? Di dalam Roma pasal 13, ayat 1 sampai ayat 4, khususnya ayat 4a saya katakan, ya, bahwa pemerintah adalah hamba Allah di dunia bagi kebaikan. Ya. Jadi, saudara, kita sebagai orang percaya harus mengikuti apa kata firman Tuhan. Pemerintah adalah hamba Allah bagi kebaikanmu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah untuk kebaikan warga negaranya, kita harus mengikutinya. Lalu yang ketiga, Ebenezer. Di sini dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saudara-saudara, kata sampai di sini Tuhan menolong kita, kalimat ini seolah-olah bahwa pertolongan Tuhan sudah selesai. Pertolongan Tuhan sudah berakhir sampai tempat di mana batu itu didirikan. Namun kalau kita mencoba untuk melihat ke dalam bahasa asli Alkitab, kata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, diterjemahkan, sejauh ini Tuhan telah menolong kita.
sejauh ini artinya berbicara mengenai waktu. Jadi, bahwa Tuhan sesungguhnya sudah memberikan pertolongan kepada umatnya sepanjang hidup umat Tuhan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini pun, Tuhan sedang menolong umatnya. Dan masa yang akan datang pun, Tuhan akan tetap menolong umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang mengatakan bahwa tahun 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 akan terjadi kesusahan, penderitaan, bahkan penganiayaan kepada orang-orang percaya. Saudara-saudara, mendengar berita ini, apakah kita takut? Saya ingin mengatakan, untuk apa kita menjadi orang Kristen? Untuk apa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Baru mendengar berita itu saja, kita sudah takut. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-21. Saya bacakan untuk saudara-saudara, mulai ayat yang ke-17, sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di sini dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Ya, bahwa orang percaya, setiap orang yang ingin mengikut Tuhan Yesus, dia akan dibenci oleh semua orang. Ya. Jadi kalau ada penganiayaan, ada penderitaan, ada kebencian yang dialami oleh saudara-saudara dan saya, Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Dan firman Tuhan ini harus digenapi. Saya lebih percaya firman Tuhan ini. Karena ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Saya tidak percaya kalau manusia yang mengatakan. Meskipun orang itu bergelar doktor, hamba Tuhan besar, saya tidak percaya. Saya hanya percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara lebih percaya kepada siapa? Tuhan Yesus apa orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang mendapat suara dari Tuhan? Lalu kita lihat juga ayat yang ke-18, ini janji Tuhan. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini janji Tuhan. Ini pemeliharaan Tuhan. Ini pertolongan Tuhan. Ini lindungan Tuhan. Ini jaminan Tuhan. Sehelai dari rambut di kepalamu tidak akan hilang. Ya. Kenapa kita harus takut mendengar berita-berita yang kebenarannya belum pasti? Firman Tuhan sudah pasti. Benar, ya dan amin. Lalu ayat 19 saya ulangi, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Artinya apa? Kalau kamu setia di dalam mengikut Tuhan, kamu akan memperoleh hidup. Jadi intinya adalah kita tetap setia mengikut Tuhan. Kita tetap setia kepada firman kebenaran yang sudah pasti. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu takut untuk tahun-tahun yang akan datang. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa tahun-tahun yang akan datang, Tuhan tetap menolong kita, memelihara hidup kita. Jangan takut dengan sakit penyakit, jangan takut dengan kemiskinan, jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan penganiayaan, jangan takut dengan kebencian orang lain yang ditujukan kepada kita. Yang terpenting adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Karena dengan setia kepada Tuhan, disitulah pertolongan Tuhan dinyatakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ebenezer itu berarti
Mari kita jadikan tahun ini sebagai tahun untuk mengingat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Yang kedua, Ebenezer. Mari kita jadikan tahun ini sebagai tahun perubahan, yaitu pembaruan hidup, semakin mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan yang ketiga, Ebenezer. Marilah kita jadikan tahun ini untuk menatap tahun-tahun yang akan datang dengan iman bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongan kepada kita sepanjang kita setia mengikuti Dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga setia mengikuti Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah kiranya Roh Kudus terus berbicara, menyempurnakan, menjabarkan di dalam hati kami kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Daniel Sunartono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Anda dapatkan dalam khotbah untuk menghadapi hidup di tahun 2022. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan, yaitu berkat di dalam menghadapi tahun 2022. Saudara, jangan takut lagi. Mari bersandar terus kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari arahkanlah hatimu, kita menerima doa berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Sebelum mengakhiri ibadah ini, perkenankanlah saya mewakili segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Esther Suryati, yaitu Yana atau istri Pak Gideon, tanggal 10 Januari. Mari kita doakan Ibu Esther ini yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan menambahkan usia pada Ibu Esther Suryati 1 tahun perpanjangan. Dan kami percaya
Tuhan memberkati dan melengkapi Ibu Esther ini, yaitu Yana, dalam mengiringi Gideon sebagai suami dan menjadi ibu dari anak-anaknya. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat bijaksana untuk lebih dekat kepadamu, dan jadikan dia penolong yang maksimal buat Gideon sebagai kepala rumah tangga. Tuhan menopang hidup mereka, mencukupi, bahkan membukakan jalan dalam setiap hal yang dia perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing, di dalam kelompok keluarga dan teman-teman saudara. Pokok doa yang pertama, kita berdoa tetap untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya, bahkan seluruh kabinet untuk menghadapi semua krisis, khususnya krisis COVID yang semakin meningkat, Omikron ini. Biar Tuhan memberikan hikmat kepada Presiden dan jajarannya untuk boleh mengeliminasi penularan ini dengan bantuan daripada Tuhan Yesus. Jamah juga dalam krisis ekonomi, supaya Indonesia terus bangkit, khususnya di dalam kesulitan batu bara. Kasus dari PLN ini kita doakan supaya boleh ada keseimbangan. Kita doakan juga untuk krisis banjir, bencana alam yang di mana-mana. Biar Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan untuk boleh membantu sesamanya. Kita juga berdoa untuk kasus keamanan, teroris dan sebagainya, biar Tuhan menggagalkan rencana-rencana yang hendak menggoyangkan bangsa kita ini. Yang kedua, saudara, kita tetap berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID yang menurut berita semakin meningkat, khususnya di Wisma Atlet. Keterisiannya makin bertambah, sekitar 2.000 lebih pasien. Biar sungguh-sungguh mereka dijamah oleh Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Biar sungguh-sungguh gereja GJKI ini dipakai Tuhan untuk menjala jiwa dan memulihkan jemaat-jemaat yang digembalakan. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai Jumat tetap mengadakan menara doa pukul 18 lewat Zoom. Saudara boleh mengikuti dan belajar intim dengan Tuhan, supaya saudara boleh mendengar suara Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara boleh ajak kawan-kawan yang mungkin ada sakit, ada hal-hal yang perlu didoakan. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa bangsa Israel mengalami kekalahan dari orang Filistin? Dari 1 Samuel 4. Yang kedua, apa maksudnya Samuel mendirikan batu yang dinamakan Ebenezer? Dari 1 Samuel 7 ayat 12. Yang ketiga, apa arti Ebenezer dan apa hubungannya dengan kehidupan Anda di tahun 2022? Terima kasih untuk saudara yang sudah mengikuti ibadah GJKI Sunter dengan sabar. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tetapi harus ingat, tetap setia, tetap berdoa dan membaca merenungkan firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kita ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa minggu depan di dalam acara yang sama. Shalom. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi